kita tahu ya untuk yang bakal timbul kecambah itu sebelah mana ya. Kita harus jangan sampai salah kita dalam proses penanaman. Kemudian tipsnya setelah ini agar ini tidak dimakan ulat ya teman-teman. Jadi kita langsung berikut saya akan menjelaskan atau mereview bagaimana cara kita untuk melakukan proses penyemaian petai ya teman-teman. Karena petai ini merupakan tanaman yang menjanjikan ya teman-teman. Kata papan atau satu ikat itu harganya bisa sampai 1 juta rupiah ya teman-teman. Oleh karenanya investasi jangka panjang ini memang untuk tanaman petai sangat menjanjikan ya teman-teman. Karena untuk tanaman itu kita kategorikan ke dalam 3 kelompok ya teman-teman. Ada tanaman jangka pendek, ada tanaman jangka menengah, dan ada tanaman jangka panjang. Untuk tanaman jangka pendek sebagaimana yang telah saya review sebelumnya seperti tanaman terong, cabai, tomat, buncis, kemudian timun suri, itu adalah tanaman contoh untuk tanaman jangka pendek ya teman-teman. Sedangkan untuk tanaman jangka menengah kita bisa menanam pisang dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan sedangkan untuk tanaman jangka panjang kita membudidayakan petai, durian, kemudian rambutan, alpukat, intinya adalah tanaman pohon besar ya teman-teman, tanaman berkayu dan berpohon besar. Oleh karenanya untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya. Dan simak cara kita dalam melakukan proses penyemaian biji petai ya teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan jangan coba-coba dalam proses pemilihan bibit ya, karena bibit ini yang akan menentukan kualitas tanaman yang akan kita panen nantinya ya teman-teman. Jadi sekali lagi berbagai macam jenis tanaman apapun, jika memang kualitas bibitnya berkualitas baik dan benar, maka hasil panennya pun akan melimpah. Dan tentunya dengan melakukan proses perawatan juga tahapan yang baik dan benar pula ya teman-teman. Simak terus bagaimana cara kita dalam melakukan proses penyemaian petai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong, Infaragam Pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyemai petai dari biji ya teman-teman. Kemudian bahan apa saja dan caranya bagaimana, simak terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya. Kemudian ini adalah tanah ya, medianya adalah tanah yang dicampur dengan kotoran hewan jenis ayam. Dan kemudian kita menggunakan, ini dia ya teman-teman, ini adalah sekam padi bakar. Ini sekam padi bakar untuk campurannya. Kita menggunakan juga polybag ya, ini polybag yang ukuran ya 40 x 40 cm ya teman-teman. Bisa teman-teman simak, ini adalah medianya ya. Dan tentunya kita menggunakan biji petai yang tentunya sudah masak atau sudah matang seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung melakukan pengadukan untuk media tanahnya ya teman-teman. Langsung saja kita campurkan untuk sekamnya seperti ini, karena memang fungsi sekam itu sangat baik sekali untuk berbagai macam jenis tanaman ya teman-teman. Langsung kita aduk merata saja seperti ini untuk tanahnya, agar nantinya ketika biji petai itu tumbuh, dia akan menjadi subur ya, karena menemukan unsur hara yang terdapat pada kandungan media tanah yang telah kita campur ini ya teman-teman. Aduk saja seperti ini sampai semuanya tercampur rata dengan media tanah, kotoran hewan jenis ayam petelur, dan kemudian sekam padi bakarnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, tercampur rata seperti ini, barulah kita memasukkannya ke dalam polybag ya teman-teman. Teman-teman simak seperti ini. Sampai penuh ya teman-teman. Kita buang saja ya untuk sisa-sisa akar rumputnya ya.
meskipun penuh nanti dia akan turun sendiri ya teman-teman. Dia akan cenderung turun, akibatkan kita melakukan penyiraman ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, bisa teman-teman simak. Jadi untuk per polybag itu kita lakukan hanya satu saja ya teman-teman, hanya satu biji saja. Dan caranya seperti ini ya teman-teman. Kita buka ya, kita buka untuk bibit petainya ini seperti ini. Ini kan karena sudah matang bentuknya memang dia seperti ini ya teman-teman. Ya, kita ambil satu, pastikan dia itu matang dan dia bagus ya teman-teman. Kemudian caranya kita tahu ya, untuk yang bakal timbul kecambah itu sebelah mana ya. Kita harus jangan sampai salah kita dalam proses penanamannya ya teman-teman. Nah, ini kan bentuknya seperti ini tidak akan timbul kecambah, sementara yang sebelah sini dia timbul kecambah. Bisa teman-teman simak perbedaannya. Jadi di sini kita potong saja sedikit seperti ini. Nah, kita potong seperti ini ya. Jadi ininya tidak ditanam ya, kita buang saja. Dan kita langsung taruh seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Nah, seperti ini. Taruh seperti ini, baru kita uruk seperti ini. Selesai. Lakukan hal yang sama ya, ke polybag berikutnya. Lakukan hal yang sama terus sampai selesai. Dan kita insya Allah akan mereviewnya kembali setelah usia ini 10 hari ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses budidaya petai, khususnya dalam proses penyemaian biji petai ya teman-teman. Nah, ini kemudian setelah 1 minggu ya teman-teman. Jadi setelah 1 minggu jadi seperti ini bentuknya. Dia mulai tampak tumbuh ya, berdiri. Dan ini nanti akan semakin besar ya teman-teman. Kemudian tipsnya setelah ini, agar ini tidak dimakan ulat ya teman-teman, jadi kita langsung spray saja ya. Spray dengan dosis jangan terlalu banyak. Kita spray menggunakan anti ulat saja ya. Kita bisa menggunakan Dursban ya, agar si daunnya ini tidak terserang hama ulat ya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nantinya akan tertimbun ya oleh kulit ini, dan dia nantinya akan hilang ya.